Ya, oke, well. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya kawan-kawan? Alhamdulillah ini masih Alhamdulillah. fit. Semoga Alhamdulillah. semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya, sampai akhir kelak ya. Setelah sampai T-nya hilang ya. Oke, baik rekan-rekan semuanya. Dan tentunya pada hari ini kita akan berbincang sedikit tentang kompeten yang dimiliki oleh seorang ASN. Ya, di tengah-tengah kita telah hadir empat rekan saya yang menganalisa SWOT, ya, melakukan SWOT analisis tentang kompeten yang dimiliki di kampus kami tercinta, yaitu Universitas Sulawesi Barat. Dalam hal ini akan dibawakan oleh Ibu Umu, Ibu Harpiani, Pak Inaya, dan juga Ibu Ayu tentunya. Namun sebelumnya, ketika kita berbicara masalah kompeten, otomatis ini berbicara masalah kemampuan, ya. Jadi kemampuan apa sih yang harus dimiliki oleh seorang dosen, oleh seorang ASN, ya. Ketika kita berbicara masalah ASN, itu akan terbagi. Jadi mengenai kemampuan dari segi pengetahuannya, skill kemampuan psikomotoriknya, dan juga afektifnya. Tapi ketika kita berbicara masalah ASN, ada tiga garis besarnya, yaitu eh, kemampuan teknisnya, kemampuan manajerial, serta kemampuan eh, sosial cultural ataukah hubungannya dengan masyarakat ataukah sekitar. Di mana ketiga kemampuan ini itu sangat berpotensi dalam pengembangan kualitas seorang staf ASN tentunya ke depannya. Oleh karena itu, rekan-rekan saya telah menganalisis atau melakukan SWOT analisis tentang ketiga kemampuan ini yang notabene-nya terjadi di kampus kami, yaitu Universitas Sulawesi Barat. Oleh karena itu, saya undang untuk pembicara pertama ya, yang mau berbagi setelah melakukan analisis, yaitu Ibu Umu. Silahkan Ibu. Oke, terima kasih Pak atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Jadi pada dasarnya kekuatan yang dimiliki oleh Universitas Sulawesi Barat pada umumnya akan saya jabarkan dalam beberapa hal. Yang pertama, kita berbicara mengenai prestasi sumber daya manusia atau SDM yang dimiliki oleh Universitas Sulawesi Barat. Jadi prestasi ini dapat kita lihat dari beberapa dosen itu dapat memenangkan hibah penelitian dari Kemenristek-Dikti dan juga beberapa beasiswa dari lembaga pemberi, misalkan LPDP ataupun beasiswa afirmasi. Jadi ketika seorang dosen mendapatkan hibah penelitian, tentunya dapat kita lihat bahwa dosen-dosen yang dimiliki ini memiliki kompeten dibandingkan dengan universitas lainnya. Mengapa? Karena kualifikasi untuk mendapatkan hibah penelitian cukup ketat ya, sehingga ketika dia berhasil memenangkan hibah tersebut berarti dosen unsur BAR ini telah memiliki kompetensi yang dapat bersaing dengan dosen lain dari universitas yang lain. Kemudian yang kedua, SDM. SDM yang dimiliki unsur BAR ini memiliki latar belakang pendidikan yang berasal dari universitas ternama di Indonesia. Di antaranya ada yang dari ITB, ada yang dari UGM, ITS, UPI, dan sebagainya. Bahkan ada juga yang berasal dari luar Indonesia, misalkan Jepang. Itu ketika mereka bersatu di dalam iklim kerja kelembagaan, tentunya akan membentuk kolaborasi yang sinergis. Ketika kolaborasi sinergis ini tercapai, maka kompetensi yang dimiliki oleh masing-masing dosen ini akan mereka wujudkan dalam satu iklim kerja. Jadi ada paduan kompetensi dari setiap dosen yang berasal dari latar belakang pendidikan yang berbeda, maka akan membuat kemajuan yang sangat besar bagi lembaga, dalam hal ini Universitas Sosial Barat. Tentunya yang berada di yang berasal dari ITB akan membawa iklim akademik yang berada di sana. Jadi ada
muatan positif yang akan dibawa dari masing-masing kampus alma maternya untuk membangun Universitas Sulawesi Barat. Kemudian yang ketiga, ada peningkatan kinerja Tridharma perguruan tinggi yang dilakukan, misalnya saja untuk penelitian. Dalam penelitian ini ada peningkatan dari klaster binaan itu menjadi media. Jadi ketika adanya peningkatan klaster binaan ini, maka kompetensi yang dimiliki dosen Unsulbar ini tentunya mengalami peningkatan. Jadi untuk media itu di atasnya dari binaan, sehingga otomatis kompetensinya juga lebih baik daripada sebelumnya. Kemudian yang sisi lainnya kita melihat dari pengabdian, ada peningkatan dari klaster kurang memuaskan menjadi memuaskan. Jadi memuaskan ini kita lihat dari mitranya, kerjasama mitra yang memberikan kepuasan dari adanya semacam pelatihan yang diberikan oleh dosen-dosen dari Universitas Sulawesi Barat. Kemudian yang terakhir kerjasama. Jadi Universitas Sulawesi Barat itu telah membangun kerjasama yang berkelanjutan dengan berbagai lembaga misalkan dengan pemerintah daerah, kemudian beberapa sekolah, misalkan beberapa sekolah, lembaga profesi, masyarakat, dan juga lembaga pemerintahan, misalkan LPMP juga termasuk salah satu di antaranya, sehingga adanya kerjasama ini menunjukkan bahwa SDM yang dimiliki Unsulbar itu bisa dipercaya untuk membentuk sebuah kerjasama, di mana kerjasama ini tentunya akan membawakan dampak yang sangat berarti untuk masing-masing kedua belah pihak, baik dari segi Unsulbar maupun dari segi mitra kerjasama yang telah dibangun. Saya pikir itu dari saya, Pak, analisa yang saya lakukan. Sebenarnya masih banyak lagi, cuma saya merangkum 4 sebagai hasil analisa saya. Terima kasih banyak, Pak. Ya, terima kasih banyak Ibumu ya. Terima kasih telah memberikan analisis terhadap kekuatan daripada kampus kita tercinta ini. Ada 4 hal yang tadi telah digarisbawahi. Namun ketika kita berbicara masalah strength atau kekuatan, pasti juga ada weaknesses-nya atau kelemahannya, ya. Jadi segala sesuatu pasti ada kekuatan dan kelemahannya. Ya, dalam hal ini Ibu Harpiani akan menjabarkan weaknesses apa saja yang dimiliki oleh kampus kita dan kira-kira apa yang mesti kita lakukan. Silakan Ibu. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Tadi kita sudah mendengar dari sisi kekuatannya sumber daya manusia di Unsulbar. Nah, kali ini saya akan memaparkan dari sisi kelemahan terkait kompetensi sumber daya manusia yang dimiliki oleh Unsulbar. Nah, yang pertama itu dari kualifikasi pendidikannya. Jadi di Universitas Sulawesi Barat itu kualifikasi pendidikan yang dimiliki dosen itu kebanyakan dari jenjang pendidikan magister. Jadi untuk jenjang pendidikan doktornya itu masih kurang. Nah, sementara kita sebagai dosen itu dituntut untuk selalu meningkatkan kualitas ilmu dan wawasan yang kita miliki. Nah, dengan lanjut studi merupakan salah satu cara untuk meningkatkan ilmu kita. Nah, selain itu sebagai seorang dosen tidak hanya menjadi seorang pengajar, akan tetapi memiliki kesempatan untuk memiliki jabatan fungsional seperti lektor kepala. Nah, semakin banyaknya dosen yang memiliki jabatan fungsional yang tinggi juga akan berpengaruh pada kualitas kampus kita. Nah, selanjutnya kelemahan yang kedua ada pada profesionalisme staf yang masih kurang optimal. Nah, biasanya profesionalisme staf ini dipengaruhi karena kompetensi ataupun keterampilan yang dimiliki oleh staf tersebut tidak sesuai dengan bidang yang mereka geluti. Maka dari itu, saat memilih staf atau saat merekrut staf pelayanan, dibutuhkan yang sesuai dengan keterampilannya atau sesuai dengan bidangnya. Dan perlu juga kepada staf dilakukan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan mereka.
selanjutnya kelemahan yang ketiga ada pada mahasiswa. Jadi masih banyak mahasiswa ataupun lulusan dari Unsulbar yang penguasaan bahasa asingnya itu masih kurang. Nah, padahal kan penguasaan bahasa asing itu cukup besar peluangnya saat kita melamar pekerjaan. Nah, makanya di kampus itu ada salah satu unit yang bertugas untuk mengembangkan atau sebagai unit pelayanan kemampuan bahasa. Nah, oleh karena itu kita perlu mendorong para mahasiswa ini untuk mengikuti program-program yang ada di UPT Bahasa untuk meningkatkan keterampilan dan penguasaan mereka pada bahasa asing. Saya rasa seperti itu, Pak. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih banyak Ibu ya. Jadi saya mungkin dari segi skill ya atau kemampuan atau kompetensi staff yang mungkin nggak sesuai dengan skop pekerjaan yang mereka lakukan. Itu garis besarnya sebenarnya ya. Namun ketika kita berbicara masalah weakness, strength, tentunya sebagai seorang ASN ataukah sebagai seorang abdi negara, kita harus selalu melihat peluang yang ada di lapangan. Ya, banyak peluang-peluang yang bisa kita manfaatkan dan dalam hal ini akan dijabarkan oleh saudara Bapak Muhammad Inayah. Silahkan. Baik, terima kasih kesempatannya moderator Pak Asdar. Sebelum saya berbicara mengenai peluang tentang Universitas Sulawesi Barat itu sendiri, alangkah baiknya di sini kita sedikit membahas histori dari unsur baru itu sendiri, karena berbicara mengenai peluang itu tidak terlepas dari histori itu sendiri. Seperti yang kita ketahui bahwasanya Universitas Sulawesi Barat itu masih seumur jagung. Jadi pendirian Universitas Sulawesi Barat itu tidak terlepas dari pembentukan Provinsi Sulawesi Barat, yang awalnya Provinsi Sulawesi Barat itu berada di Provinsi Sulawesi Selatan. Jadi setelah Provinsi Sulawesi Barat terbuka pada tahun 2004, alhamdulillah izin operasional Universitas Sulawesi Barat terbit juga pada tahun 2013. Seperti yang kita ketahui bahwasanya Universitas Sulawesi Barat itu dulu sudah ada, tapi statusnya masih perguruan tinggi swasta atau PTS. Jadi alhamdulillah pada tahun 2013 berubah menjadi perguruan tinggi negeri atau PTN di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Berbicara mengenai peluang itu tadi, seperti yang saya katakan bahwasanya Universitas Sulawesi Barat ini masih seumur jagung, tapi alhamdulillah sekarang kita bisa lihat yang peluang di Universitas Sulawesi Barat itu sudah banyak. Misalnya yang pertama, minat masyarakat untuk melanjutkan studi di Universitas Sulawesi Barat itu terus meningkat. Mengapa demikian? Seperti yang kita tadi saya paparkan bahwasanya dulu di Sulawesi Barat itu belum ada universitas. Mahasiswa atau masyarakat cenderung berkuliah ke Sulawesi Selatan. Dan alhamdulillah minat masyarakat sekarang ini tidak perlu jauh-jauh berkuliah di Sulawesi Selatan. Ditambah lagi di Universitas Sulawesi Barat itu sudah ada beberapa program studi yang unggul. Misalnya pendidikan guru sekolah dasar, di mana masyarakat dulu cenderung kuliah di Universitas Negeri Makassar dan sekarang bisa kuliah di Universitas Sulawesi Barat. Yang kedua, Universitas Sulawesi Barat itu merupakan salah satu perguruan tinggi negeri di Sulawesi Barat. Ya, seperti kita ketahui bahwasanya sama halnya tadi Universitas Sulawesi Barat, Provinsi Sulawesi Barat itu kan merupakan masih berumur masih muda.
Jadi universitas-universitas yang ada di Provinsi Sulawesi Barat masih bisa dihitung jari. Ya, salah satunya Universitas Sulawesi Barat yang berada di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Peluang yang ketiga dari Universitas Sulawesi Barat itu sendiri, alokasi sumber daya manusia dari kementerian selalu dialokasikan. Mengapa demikian? Terbukti dari penerimaan CPNS mulai zaman pemerintahan 2014 sampai sekarang, Universitas Sulawesi Barat selalu diakomodir penerimaan CPNS dengan skala yang besar. Misalnya pada penerimaan CPNS tahun lalu, Universitas Sulawesi Barat merupakan salah satu universitas yang paling banyak menerima calon aparatur negeri sipil. Itu membuktikan bahwasanya Universitas Sulawesi Barat mempunyai ASN yang berkarakter dan bermandiri. Yang ketiga, lapangan kerja terbuka luas bagi lulusan yang memiliki soft skill dan berwawasan luas. Mengapa demikian? Itu tadi karena dosen atau tenaga kependidikan di Universitas Sulawesi Barat sudah terjamin dan lulusannya juga berasal dari PTN yang unggul. Dan yang terakhir itu di Universitas Sulawesi Barat itu selalu mengadakan kegiatan akademik, ya tentunya seperti melaksanakan seminar, konferensi, pelatihan, baik itu pelatihan terbuka untuk diikuti oleh dosen maupun mahasiswa. Jadi saya rasa itu beberapa peluang-peluang yang ada di Universitas Sulawesi Barat, meskipun masih banyak, tapi yang lebih inti tadi yang saya katakan. Baik, saya kembalikan ke Pak Asdar. Terima kasih Pak Inayah. Wah, super sekali ini ya. Jadi pada dasarnya kampus kita ini punya banyak peluang pada dasarnya untuk berkiprah di kancah lokal, nasional dan bahkan internasional Pak ya. Karena paling tidak kita itu sudah banyak memiliki SDM ASN terbaik yang tentunya telah lulus seleksi ya. Namun dari peluang ini tentunya ada ancaman-ancaman yang bakalan kita hadapi ke depannya. Ada traits yang bakalan kita hadapi ke depannya. Mungkin Ibu Ayu bisa menjabarkan hal ini, silahkan. Oke, terima kasih kesempatannya Pak Asdar. Saya akan mencoba menjabarkan apa sih apa namanya tantangan atau ancaman-ancaman yang akan kita hadapi sebagai bagian dari sivitas akademika di Unsulbar. Berbicara tentang masalah kompetensi sumber daya manusia di kampus kita tercinta Universitas Unsulbar pasti harus melibatkan semua sivitas akademik. Berarti itu adalah dosen, itu adalah mahasiswa, dan itu juga adalah seluruh tenaga pendidik seperti laboran dan bagian administrasi. Semuanya, semua sivitas akademik adalah semua itu. Ancamannya yang concern saya pada saat melakukan analisis ini ada 3. Yang pertama yakni pada seperti kita ketahui 2 tahun belakangan ini karena apa ya sebut saja ketika dunia dilanda virus corona, berarti terjadi disrupsi besar-besaran dari yang mulanya kita tidak terlalu seperti sekarang yang Zoom pertemuan ternyata bisa diadakan via Zoom seperti ini. Dulu belum terlalu booming seperti sekarang, namun ternyata ada kondisi global yang menyebabkan bahwa harus seperti ini. Jadi itu tadi yang pertama bahwa dunia IT ini bisa bergerak sangat cepat. Jadi bisa menjadi ancaman ketika Unsulbar tidak siap dengan kompetensi para IT-nya, bagian IT-nya. Karena bagaimanapun semua orang sekarang harus dipaksa melek teknologi, mau tidak mau. Jadi pasti juga misal target mahasiswa kita atau notabene program studi yang ditawarkan oleh Unsulbar itu bisa dibilang hampir sama di universitas lain. Jadi nilai dari kemampuan IT-nya Unsulbar, apakah mudah diakses, apakah sistem administrasi mahasiswanya nggak ribet, itu pasti menjadi poin kunci. Jadi menjadi sebuah ancaman ketika Unsulbar tidak siap dengan kompetensi dari para
pemberi layanan IT-nya. Yang kedua, ancaman yang kedua, yakni pada seperti tadi yang dikemukakan Pak Inayah, bahwa kita punya peluang kok, mahasiswa kita punya peluang diserap di berbagai kerja. Namun itu bisa menjadi ancaman ketika Unsulbar ini tidak melakukan evaluasi pada daya serap mahasiswa lulusan kita langsung ke lapangan kerja seperti itu. Ketika tidak dilakukan evaluasi daya serap pada tahun ini berapa ya, seperti itu. Jadi ancamannya itu adalah lagi-lagi balik ke ini bahwa program studi yang ditawarkan di universitas-universitas itu bisa dibilang hampir sama. Hanya memang pasti ada penciri, namun bisa dikategorikan hampir sama. Lagi-lagi daya serap lulusannya itu harus makanya kita kalau di sistem akreditasi pasti dijabarkan dengan ini bahwa sistem lulusan kami terserap seperti ini. Nah, kompetensi lulusan daya serap lulusan itu juga menjadi sebuah ancaman ketika Unsulbar tidak melakukan evaluasi per tahunnya pada daya serap para lulusannya. Ancaman yang ketiga atau yang terakhir yang saya analisis itu adalah pada pada proses akreditasinya. Kan seperti kita ketahui, akreditasi pasti menjadi sebuah brand atau yang paling diunggulkan pada tiap-tiap prodi. Pasti dalam setiap bagian promosi pasti disertakan bahwa kami program studinya akreditasinya ini loh, akreditasinya unggul loh, akreditasinya baik sekali. Jadi kalau pihak Sivitas Akademik Unsulbar tidak siap berkorban untuk mencapai akreditasi yang unggul, otomatis itu menjadi ancaman tersendiri bagi Unsulbar karena lagi-lagi bahwa program studi yang ditawarkan para universitas ini jualannya yaitu tadi bahwa dia terakreditasi apa seperti itu. Itu sih Pak yang saya nilai ancaman ketika universitas kita kurang berbenah atau kurang melihat prospek ke depannya dari segi kompetensi 3 poin itu tadi. Itu aja Pak, terima kasih. Ya, terima kasih banyak Ibu. Ya, jadi saya garis bawahi untuk kesemuanya. Pada dasarnya ketiga kompetensi itu yang mana kompetensi manajerial atau pengaturan, teknis, pelaksanaan di lapangan dan juga social cultural, peningkatan kualitas dari segi sosial dan budaya. Tentunya kita sebagai ASN kedepannya harus mampu mempertahankan atau bahkan meningkatkan kualitas yang kita miliki. Dan jangan sampai tergerus oleh ancaman-ancaman yang ada di luar sana ya. Apalagi sekarang masalah melek teknologi, kemudian banyak kok konferensi-konferensi yang diadakan di luar ya. Dan itu ada salah satu cara atau peluang yang bisa kita gunakan untuk meningkatkan kualitas kita. Mengenai kelemahan kita, ya memang sih kita punya kelemahan, namun jangan jadikan itu sebagai sebuah tantangan buat kita. Jangan jadikan sebagai alasan buat kita supaya kita tidak meningkatkan kualitas kita. Mestinya itu menjadi motivasi dalam peningkatan kualitas kita tentunya. Dalam hal ini adalah kompetensi kita sebagai seorang ASN. Terima kasih rekan-rekan semuanya telah berbagi pada siang hari ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Salam sukses siang. Pak.